dulu nanti Yap, Ibu. baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Siang hari ini akan kita laksanakan uji komprehensif atas nama Ibu Leli Sri Irawati. Betul, Betul? Ibu. Semoga perjalanan uji komprehensif ini berjalan dengan lancar. Untuk itu mari kita awali terlebih dahulu dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Ada 3 tahap untuk uji kompre ini. Yang pertama adalah cuplikan pembelajaran. Yang kedua nanti tanya jawab. Yang ketiga BTQ. Baik, diawali terlebih dahulu dengan cuplikan pembelajaran. Dipersilahkan, Ibu diperbolehkan apa namanya, memakai PPT atau LKPD yang sudah dibuat. Dipersilahkan Ibu, ini waktu 15 menit. Oke. Di share screen-nya ya, Bu ya. Silahkan PPT-nya, silahkan. Itu ya, Ibu. Dimulai ya, Ibu, izin. Baik, silahkan Bu, Ya. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi pada pembelajaran PAI yang mana sebelum kegiatan belajar ini dimulai kita membaca doa dulu. Oleh karena itu untuk KM-nya dipersilakan untuk memimpin membaca doa. Sudah ya? Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Apa nihil? Oh, ada di agenda ya? Nihil ya? Alhamdulillah. Baiklah, anak-anakku, hari ini untuk pembelajaran PAI-nya memasuki bab baru yaitu bab ke-9 dengan judul Menghindari Sifat Kodok dan Menumbuhkan Sikap Kontrol Diri serta Sajaah dalam Kehidupan Sehari-hari. Nah, untuk sebelum memulai pembelajarannya, di sini ada salah satu dalil yang berkaitan dengan materi tersebut ada di Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72. Baiklah, kita membaca dulu ayat tersebut bersama-sama. Auzubillahi. Sudah ya? Nah, anak-anakku sudah membaca ayat tadi. Sekarang Ibu akan memulai pembelajaran bab tadi ya. Ini dengan judul tadi bab 9 yaitu menghindari sifat kodok dan menumbuhkan sikap kontrol diri dan serta sajaah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apakah kalian sudah pernah mendengar kata atau judul dari bab tadi? Misalkan godop, sudah ada yang pernah dengar? Sudah? Bagus. Atau kontrol diri sudah? Sudah. Apa itu godop? Apa? Temperamental? Betul ya, itu godop. Nah, di sini setelah kalian ada beberapa orang yang tahu ya, di sini ada gambaran sedikit mengenai tentang eh, godop ya. Di sini digambarkan ada satu buah handphone, di mana handphone ini kan salah satu alat yang memang selalu digunakan sama kita ya sehari-hari. Nah, pada suatu hari si handphone yang kita miliki ternyata tidak sengaja dijatuhkan oleh temannya ya, oleh teman kalian sehingga menimbulkan keretakan seperti yang ada di layar. Nah, Ibu mau bertanya, menurut kalian kiranya dari kejadian tadi yang teman yang tidak sengaja menjatuhkan HP, apa yang akan kalian, apa respon kalian gitu ya? Apa coba? Apa? Marah? Apalagi? Kesal? Iya. Terus apa lagi? Iya betul ya. Ada kalau bahasa Sundanya handal bisa. Nah, di bab ini kita akan mempelajari kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan yang memang menimbulkan misalkan ini kayak HP kita yang jatuh. Nah, itu nantinya apa sih yang harus kita perbuat? Nah, disinilah nanti kita akan mempelajari tentang pengontrolan diri yaitu tentang godop yaitu mengontrolkan
mengontrol tentang temperamental kita dan juga bagaimana kontrol diri kita dalam hal sikap godok. Nah, selanjutnya setelah kalian melihat gambar ini, Ibu juga di sini ada videonya, video penayangan mengenai bab tersebut ya. Bisa kalian lihat ini, Ibu share ya. Nih ya, ini ada video yang menggambarkan tentang sifat godok ya. Nih ya. Oke. Sudah ya. Nah, anak-anakku, setelah kalian melihat tadi videonya yang menceritakan bahwa ada seseorang atau sekelompok anak yang diberikan tugas oleh gurunya yang membuat kaitan dengan godop, tapi anak tersebut memiliki selih ada terjadinya salah paham. Nah, disitulah ternyata anak-anak tersebut bisa mengontrol diri, bisa apa ya, menghapuskan sikap bodohnya ya. Nah, itu salah satu gambarannya selain tadi HP ini ya, yaitu video yang sudah Ibu tampilkan. Selanjutnya, anak-anakku, apa sih yang akan kita pelajari di bab ini itu? Apa sih tujuannya? Nah, di sini ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental atau godop, lalu menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan paparan tentang menghindari sikap temperamental atau godop, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Itu TP-nya ya, atau tujuan pembelajarannya. Lalu di sini ada peta konsepnya yang akan kita pelajari dari bab ini, yaitu yang pertama tentunya godop, lalu kontrol diri, dan juga syaja'ah, dan juga penerapan pada karakter kita ya, atau kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tentunya ini ada pengertian dari godop ya. Yang pertama atau materi yang pertama yaitu godop. Di sini ada pengertian, dalil, bahaya, dan cara menghindari dari godopnya. Di sini ada pengertiannya, bisa kalian lihat, bisa kalian baca. Pengertian dari sikat godop adalah apa ya? Lalu selanjutnya ini ada dalilnya, salah satu dalil tentang godop ada di hadis Rasul. Kalian juga bisa melihat, bisa membacanya ya. Dan pada intinya juga di sini sudah jelaskan bahwa memang janganlah kamu marah ya. Berarti marah ataupun harus bisa mengontrol diri tadi ya. Selanjutnya di sini ada bahaya dari sikap godop. Di sini ada 5 hal yang bisa kalian atau yang bisa terjadi kalau kalian melakukan godop. Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bisa kalian baca juga. Selanjutnya, di sini cara menghindarinya yaitu kalau godop yang pertama yaitu dengan membaca ta'awud, yang kedua dengan misalkan ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kalian posisinya duduk, misalkan kayak tadi HP yang terjatuh oleh temannya kalian duduk, berarti biar tidak bisa mengontrol dirinya yaitu kalian misalkan berdiri gitu ya, ataupun sebaliknya. Tapi jika dua hal tersebut tidak bisa atau tidak mempan, yaitu yang terjadinya bisa kalian dengan berwudu. Itu materi tentang godop. Selanjutnya ada materi tentang tentunya yaitu kontrol diri. Di sini ada pengertian, cara menumbuhkan dan juga contoh sikapnya. Di sini ada pengertiannya anak-anak dari kontrol diri. Bisa kalian baca, bisa kalian lihat juga ya. Kontrol diri itu apa? Lalu di sini ada cara menumbuhkan sikap kontrol diri. Ada beberapa hal, caranya 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ada cara atau contoh sikap kontrol diri. Ada 3 hal, yaitu misalkan sabar dalam keputusan, berpikir dengan tenang, dan juga toleransi terhadap pendapat atau perbedaan orang lain. Nah itu ya. Selanjutnya yaitu yang ketiga materi tentang sajaah. Ada pengertian, ada bentuk-bentuknya, dan juga ada contoh perilaku. Nah, untuk pengertian yang pertama, pengertian saja'ah, di sini ada juga pengertiannya, bisa kalian lihat, bisa kalian baca bahwa pengertian saja'ah itu ini. Lalu di sini ada bentuk-bentuk sikap saja'ah, ada 3 hal ya bentuk-bentuknya yaitu ada jihad fisabilillah, ada menegakkan kebenaran dan juga mengontrol keinginan atau hawa nafsu. Selanjutnya, yaitu contoh perilaku saja'ah, ini ada 3 hal contohnya ya.
yaitu berani mengungkapkan kebenaran, berani mengakui kesalahan, bersikap jujur, dan menilai diri. Bersikap jujur dalam menilai diri sendiri. Itu adalah tiga pokok bahasan dalam apa namanya itu dalam materi tadi menghindari sikap godok dan menumbuhkan sikap kontrol diri serta sajaa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian Ibu paparkan beberapa ataupun materi yang tentang kaitan dengan materi tadi, bab baru, ini ada tugas yang akan Ibu serahkan ataupun LKPD yang harus kalian kerjakan. Di sini Ibu ada LKPD-nya, nanti Ibu share ya, Ibu bagikan ke kalian. Di sini kalian kasih nama, kasih kelas, lalu juga hari tanggalnya hari apa, lalu kalian kerjakan LKPD ini 1, 2, dan 3. Untuk nomor 2, coba kalian cari dalilnya. Tadi kan Ibu sudah membuat tentang dalil salah satu hadisnya, tapi kalian coba sekarang cari yang ada kaitannya dengan dalil dari Al-Quran tentang materi kedua yang tadi ya. Begitu anak-anakku, untuk pengerjaan LKPD ini Ibu beri waktu 15 menit ya. Mangga dimulai dari sekarang. Oke. Nah, untuk nanti sudah di apa namanya sudah pengerjaannya nanti dikumpulkan saja kepada Ibu ya seorang-seorang. Mangga dimulai untuk 15 menit pengerjaan LKPD. Sudah? Semuanya? Sudah? Ada berapa? 2 orang lagi boleh. Mangga ditunggu beberapa menit lagi ya. Sudah? Oke, sudah semua? Sudah. Oke, bagus. Mangga dikumpulkan LKPD tadi di meja Ibu dengan baik ya, jangan buru-buru, santai saja. Sudah semua? Terima kasih anak-anakku. Baiklah, untuk LKPD-nya nanti akan Ibu periksa, akan Ibu lihat hasil kaliannya. Nah, untuk penutup pembelajaran hari ini, kiranya apa sih yang akan ataupun apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Apa? Godop itu tidak baik, betul. Godop itu apa? Temperamental, ya betul. Apa itu teh? Lebih baik apa? Lebih baik mengontrol diri, betul ya. Itulah salah satu kesimpulan dari materi ini. Baiklah, untuk minggu depan, pertemuan minggu depan, Ibu akan menugaskan kalian nanti seperti video yang sudah Ibu sampaikan tadi, contohnya. Jadi nanti kalian membuat video tentang perilaku godok, bagaimana sih menghindarinya dan juga bagaimana sih supaya kita bisa terhindar dari sifat godok dan bisa mengontrol diri ataupun berperilaku berani dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kalau sekian ada pertanyaan? Tidak? Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Bu Laili sudah mempresentasikan cuplikan pembelajarannya. Untuk selanjutnya bisa di stop share dulu, ganti di share yang modul ajarnya. Oke, siap, Bu. Sebentar. Ajar. Baik. Udah ya. Jadi modul ajarnya, Bu? Sesuai dengan materi yang sudah materi gozop tadi ya. Iya. Ya, silakan. Modul ajarnya ya, Bu. Di-share lagi ya. Ya, ya. Oke. Ini, Ibu. Oke. Apa dibesarkan ya? Ya, besarkan di Zoom. Klik, klik, klik. Sedikit lagi. Sedikit lagi, Bu. Baik, sudah cukup. Ibu mengajar di kelas 10. 10. Baik. SMK ya, Bu, ya ini ya. Betul, Ibu. Ya, baik. Untuk penyusunan modul ajar ini berbasis PBL atau PJBL? Ini yang PBL-nya. Yang PJBL-nya. PBL. Model PBL. Baik.
Bu, saya minta ditunjukkan di bagian mana dituliskan model PBL-nya di modul ajar ini. Ini ya di pertemuannya kalau jadi ada sintak-sintaknya misalkan ada kegiatan langkah satu, langkah dua. Yang di atas dulu, Bu. Bentar, Oke, yang di atas dulu. ini ya Bu. Yang di identitas ya, biasanya kan ada sebelum pemantik, itu ada modelnya ya. Iya ada. Apakah sudah dicantumkan begitu? Hmm. Di Ininya sini Bu, tertulis apa, Bu? Betul, di situ tertulis apa? untuk Modelnya, modelnya ya. Discovery Learning Bu, model pembelajarannya. Ini Discovery Learning. ya. Discovery Learning. Tadi di awal saya tanya, modul ajar ini berbasis model pembelajaran apa, Bu? Dis- PBL ya? ya. PBL kan tadi. Hmm. Ya, di sini sebaiknya PBL bukan Discovery ya. Oh iya Biar Bu. sinkron. Ya, Oh iya biar Bu. sinkron. Hmm. Ya, biar sinkron dengan nanti di kegiatan intinya. Oh iya Ya, Bu. Siap. ya. Ini kan di sini ada identitasnya. Berarti di sini eh, PBL. Apa Bu kepanjangannya? PBL Problem Based Learning ya Bu. Ya, baik, betul. Problem based learning. Nanti biar sinkron di dalamnya, Mbak Bu. Coba di dalam tadi Ibu sudah menyampaikan sintaknya ya. Coba Ya. sintak dari PBL di kegiatan pembelajarannya. Silakan Bu di bawah tadi, di scroll ke bawah kegiatan inti. Ini untuk pekan pertama, ini pendahuluannya atau pembukaannya ya Bu. Baik, Sampai betul. dengan tujuan pembelajarannya ini tadi ada dua yang diambil saya karena pertemuan pertama. Lalu ini untuk isinya gitu ya, intinya atau Ya. isinya ada langkah satu, langkah dua ini, langkah selanjutnya tiga dan empat. Dan terakhir langkah lima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Gitu. Ini baru penutupnya Bu. Di kegiatan intinya saja ya kan untuk PBL-nya di kegiatan inti. Kalau untuk SMK, jenjang SMK, tadi Ya, masalah apa tadi ya? Oh, untuk tahap yang coba Bu, tadi tahap keempat Bu, apakah ada ya tadi ya? langkah keempat Iya. ini Bu. Tadi di proses pembelajarannya, apakah tadi langkah keempat sudah ditampilkan ya Bu di cuplikan pembelajarannya? Tadi teh saya kalau tidak lupa, tidak salah gitu ya. Tadi saya bilang eh, dikumpulkan sih ya materi hasil LKPD-nya tidak dipresentasikan. Ya, kalau di sini harusnya apa Bu? Harusnya perwakilan dari peserta didik untuk mempresentasikan. Betul, saya lupa. Oh iya, iya ini tadi saya tunggu-tunggu ini Bu. Ibu kok sudah ditutup, ininya belum ya tadi ya. Iya Yang Bu, langkah 4 ya, apalagi ini untuk SMK ya Bu. Kalau SMK kan mereka udah besar ya. Maksudnya betul. sudah lebih senang kalau presentasi begitu. Mhm, iya betul. Ya, ya besok kan masih ada PPL ya Bu ya. PPL saya kira untuk PPL-nya kalau PBL Mhm, di mungkin di bagian langkah keempat ini perlu ditampilkan siap. ya. Karena tadi saya oh nggak ada ini yang keempat ini. Hmm. Lupa. Iya, ya. Baik Bu, cukup untuk modul ajarnya. Selanjutnya ke kita masuk ke PTK, Oke. proposal PTK. Nanti kan kita lihat sinkron antara modul ajar ini dengan Siap, ini berarti di proposal. stop share dulu ya Bu. Baik, betul. Ini di stop share Oke. dulu. Siap Ibu. Ya, baik. PTK ya Silahkan. Bu, izin. Ya, betul.
Nah, ini Ibu penelitian tindak kelas. Apa terlalu besar ya, Bu? Yang ketiga, baik. Nah, eh, ini proposal PTK-nya apa Bu judulnya? Pencegahan dan penanggulangan akhlak mazmumah di kalangan pelajar di kasus SMKN 1 Cilaku. Ini akhlak mazmumahnya berarti tadi kodok. Ya. Ibu sudah pernah PTK sebelum PPG? Belum sih Bu, kayak mah Belum, cuman langsung aja gitu secara langsung gitu. belum pernah PTK ya. Jadi belum Mhm. punya karya PTK? Belum. Betul. Belum. Baik. Untuk PTK itu kan nanti dia sinkron dengan modul ajar. Ya, Kak, bentar. Kalau tadi di modul ajar itu pe, apa namanya? Godop ya Bu ya materinya ya. betul. Ya, godop itu kan meningkatkan ya untuk meningkatkan prestasi atau meningkatkan motivasi terkait dengan pembelajaran materi godop begitu Bu. Dengan PBL ya tadi ya. Nah, kalau di sini kalau lebih fokus, ini kan nanti kalau PTK itu kan harus sesuai dengan materi yang ada di modul ajar ya Bu ya. Betul, Bu. Ya, kalau ini bagaimana Bu kesesuaiannya nanti? Kesesuaiannya nanti teh ya jadi saya mungkin eh, ingin tahu bagaimana si akhlak peserta didik seperti apa di SMK 1 Cilaku. Terusnya nanti bagaimana kalau memang akhlak si mazmumnya masih ada, emang kan masih ada ya masih terlihat gitu. Nanti teh bagaimana mencegah atau penanggulangannya terhadap akhlak mazmum di peserta didik di SMKN 1 Cilaku. Seperti itu, Bu. Sesuaiannya dengan modul ajar bagaimana Bu ini? Ini kan lebih umum ya. Akhlak mulmah itu kan luas sekali nanti cakupannya. Oh iya, saya Kalau sementara ya, iya harusnya ada itunya ya dalam kurung misalkan contohnya godok dan tadi kontrol diri. ya langsung Ya, langsung gitu. Kalau PT kan untuk meningkatkan apa Bu ini prestasinya atau ya akhlaknya berarti motivasinya. jadi akhlaknya lebih baik lagi mungkin ya. Cuman ini Ya, mazmumahnya. ya ini terlalu luas ya Bu ya. Ya tidak spesifik ya Bu. Lupa. Ya betul, tidak spesifik itu nanti kesulitan kesulitan untuk Mhm. mengerjakan ini. Tapi kalau spesifik tadi yang sudah ada modul ajarnya, Mhm. itu lebih mudah. Berarti nanti bisa dispesifikkan ke Gozop tadi. Kan cocok juga untuk kalangan pelajar, untuk Gozop tidak adanya apa misalnya bagus sekarang kan marak juga anak-anak pada tawuran itu sebenarnya kan Gozop itu. Nah, Betul. mungkin itu lebih Gozop saja Bu. Nanti ini judulnya biar tidak terlalu luas begitu. Nah, Gozop pembiasaan mencegah gozab itu memang. Nah, di sini kelas berapa ini, Bu? Nah, ini kan harus dibatasi Oh juga. iya, kelas 10 saya Hmm, ngambil sampelnya salah satu kelas di kelas 10. iya, berarti nanti langsung di kelas 10. Begitu. Kalau kalau seperti ini nanti semua kelas, semua semester kan ini ya, Mhm. itu luas. Jadi ini dibatasi saja di kelas 10. Nah, Iya Bu. Siap. itu Bu ya, sesuai. Karena kalau PTK itu kan harus di kelas tempat ibu mengajar, Iya, ya betul. kan? Ya, betul, seperti itu. Baik, nanti mungkin bisa disinkronkan ini antara PTK ini dengan modul ajar yang sudah ibu susun, biar tidak kesulitan, ya Bu. Siap Ibu. Ya, baik. Terus ini peningkatannya menggunakan apa? Kalau PTK kan itu peningkatan.
peningkatannya pakai apa menurut Ibu? Hmm, ya. Menurut Bu Leli menggunakan apa aku ini peningkatannya? Tadi model pembelajarannya apa di modul ajar? Discovery learning. Hmm, discovery atau kan di kegiatan intinya tadi apa? Kegiatan intinya tadi jadi si anaknya itu salah satunya Kan mencari tadi PBL bukan Bu? ya PJ. PBL. Berarti nanti tadi discovery learning-nya itu diganti PBL, problem based learning. Oh iya, Ya, terus ini di PTK-nya peningkatan pencegahan dan penanggulangan. perilaku perilaku WhatsApp tadi. Jadi langsung saja Bu, ini tidak Oh, harus siap Ibu. Oke, paham paham. Mohon. melalui model PBL gitu. Oh, Ya, melalui model pembelajaran problem based learning. learning di kelas 10 langsung, Bu. Hmm, Nah, itu nanti kalau simple, singkat, langsung di kelas pembelajaran itu. Ya. 10 studi kasus SMKN 1 Ya. Cilako gitu ya Bu. Oke Bu. Iya, seperti itu. Jadi kalau PTK itu kan lebih ringkas, sederhana, dan harus di kelas tempat mengajar karena akan memperbaiki pembelajar. Nah, Ibu kan, Bu Leli kan habis ini nanti materinya setelah uji kompre masuk ke PPL PTK. Tuh. Ya kan? Makanya ini harus sinkron antara modul ajar tadi dengan Hmm. proposal PTK. Nanti sedikit-sedikit ini tinggal merubah kan Bu ahlakul madmumah diganti. Ya sama Siap, saja sih itu, ruang lingkupnya hanya terlalu luas ya. siap Ibu. Ganti WhatsApp saja. Itu untuk saran saya nih untuk apa, proposal PTK. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya? Cukup Ibu. Baik, terima kasih untuk ini sudah cukup konfirmasi modul ajar relevansinya dengan PTK. Ya, Di stop share ya Bu. ya betul. Siap. Silakan di stop. Sudah. Untuk berikutnya, Ibu kemarin sudah mengikuti beberapa materi ya sebelum ujian kompre ini. Yang pertama pendalaman pedagogik ya Bu. Ya. Ya, Ibu di materi pedagogik apa saja yang masih diingat Bu? Teori-teori pembelajaran yang masih diingat? Eh, pedagogik itu teorinya salah satunya yang diingat itu kayak BH apa sih ini teh Bu? Hmm, kontekstivisme terus teh kayak yang berkaitan sama si anak teh lebih apa namanya itu lebih aktif si anaknya peserta didiknya kayak gitu. Ya, kalau terkait dengan godop tadi Bu, menurut Ibu itu masuk ke teori mana? Teori Godop tadi itu menghindari perilaku godop begitu itu masuk teori yang mana? Behaviorisme atau kognitivisme atau konstruktivisme? kontur itu tadi kontri Konstruk, mohon ulangi. sambil ditulis. Konstruktivisme. Oh ya, konstruktivisme. Kenapa? Karena emang berpusatnya pada peserta didik. Jadi si anaknya itu mencegah si godobnya itu bagaimana gitu, menurut saya. Ya. Bukankah itu behaviorisme? Bukan kan perubahan perilaku, Bu. Oh iya juga bisa Bagaimana? bisa behaviorisme juga bisa ya karena emang perilaku atau akhlak ya Bu yang kaitan sama godob ya. Bisa. Hmm. Ibu kan ingin melihat perubahannya ya. Gimana Bu? Kalau ingin melihat perubahan anak-anak yang godop menjadi tidak godop. Mhm. Perilaku godop. Tadi dicontohkan HP itu kan. Nah, itu behaviorisme ya ada perilaku tidak godop. Berarti tidak suka marah gitu kan anak-anak itu. Ya Itu Bu. berarti pembelajaran Ibu menggunakan teori Tadi BH.
Prioristik ya. Behavioristik ya, Bu. Atau Mhm. konstruktivis. Atau ketiganya coba. Kalau kognitif bagaimana? Kalau kognitif gimana, Bu? Gozab itu diterapkan. Kognitif kalau di Godop ya Bu. Ya. Berarti nanti eh, diterapkan biar si anak teh berhasil untuk bisa menghindari sikap Godop dan kontrol diri. Karena kognitif kan emang eh, menitik beratkan pada pada hasil ya daripada prosesnya gitu kan ya Bu. Kalau kognitif lebih ke pemahamannya. Paham, Ah, iya pemahamannya. ya, ini pakai pemahaman. Pemahaman tentang godop. Menghindari perilaku godop. Dia paham bahwa godop itu harus dihindari. Itu ya. Itu jadi kalau diterapkan itu seperti itu ya. Jadi bisa tiga-tiganya ya bisa diterapkan tergantung dari tujuan pembelajarannya. Ya, Iya Bu. baik. Terima kasih Bu, itu cukup untuk teorinya. Iya Yang Ibu. terakhir, BTQ ya Bu, baca tulis Al-Quran. Silakan Ibu memilih salah satu ayat yang sudah ada di, boleh di LKPD atau di modul ajar. Tadi terkait dengan ghadab, boleh? Ibu. Silakan. Ya, baik. Oh, sudah menyiapkan yang untuk menulis, Bu? Mulai Sudah nih. kertas ya? Sudah? Ya. Iya, sip, oke. Ya, Bu. Oke Ibu sebentar. Silahkan dicari dulu ayatnya. Ini Bu, Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 72 Ibu tadi yang ada kaitannya dengan materi godok. Tadi saya ambil dari situ. Baik, silakan dibaca, Bu. Sudah ketemu? Ya, sudah Ibu. Baik, silakan. Satu ayat saja berarti ayat Ya. 72 ya Ibu. Betul, satu ayat saja. Ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بشير صدق الله العظيم. Baik, silakan tulis satu baris saja ya, Bu. Ibu, Satu baris ya, tidak usah lengkap ya. spidol apa pulpen ya Bu izin? Ya, spidol aja biar jelas. Biasanya kalau pulpen terlalu kecil, ya Oh, siap. spidol aja ya. Satu Satu wakaf baris saja ya saja ya, Ibu. Bu. Ya, Ya, wakaf. Iya, satu wakaf saja. oke.
Udah Ibu ini dilihatkan. Ya, Bu, dilihatkan. Ya, baik, cukup, Bu. Ya, baik, terima kasih. Untuk ujian kompres, saya kira sudah cukup. Ya Ibu. Untuk Ibu Leli, atas nama Ibu Leli Sri Irawanti, Ya, Leili Sri ya, Irawanti. masuk. Ya, semoga apa tadi diskusi kita memberikan ya perbaikan atau manfaat untuk ke depannya. Amin. Mudah-mudahan Ibu sukses selalu ya. Amin. Ibu juga Ibu. Sehat Ya, selalu. amin, amin. Baik, mari uji komprehensif kita akhiri ya, Bu. Masih Ya, ada satu lagi urutan berikutnya. Kita akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Dari saya cukup. Jika ada kosakata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi baik. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung stop Baik, ya, Bu. ya stop recordingnya dulu.